Komedi action yang bikin mood booster sampai sebuah drama romance yang menarik bakal ada di bulan ini gitu. Semua filmnya tentu seru ya, tinggal sesuaikan aja sama selera kalian. Semua filmnya ini bisa kalian tonton di layanan streaming Netflix men. Jadi kalau kalian belum punya akunnya, buruan siapkan dari sekarang gitu. So langsung aja inilah 6 film Netflix terbaru di bulan Juni tahun 2024. Pengalaman pertama lagi nih buat gue nonton hiu lagi gitu. Dan film ini adalah film hiu brutal yang punya konsep yang premisnya menarik gitu. Wajib tonton penggemar film hiu sih. Under Paris bakal berada pada musim panas di kota Paris yang diawali dengan senang beringai gitu. Mendadak menjadi mencekam ya. Tepatnya pada saat kejuaraan triathlon dunia di Sungai Seine yang juga kacau balau gara-gara ulah si hiu raksasa yang entah kenapa ada di sana gitu. Kini seorang ilmuwan cerdas bernama Sophia dan juga komandan polisi sungai bernama Adil berusaha untuk menyelamatkan kota mereka dari serangan hiu yang mengancam peserta triathlon tersebut. Emang gak nyangka ya, ada film hiu di pertengahan tahun ini. Ini film bakal penuh dengan kebrutalan men. Dan sama seperti film-film hiu lainnya, konsepnya pun bakal ngasih pertarungan manusia sama hiu itu sendiri gitu. Tapi yang gue notice pada saat gue nonton ini film, by the way gue udah nonton filmnya ya, ternyata ada banyak pesan sindiran yang banyak banget loh di dalam film ini. Entah itu sengaja atau nggak disengaja pun gue nggak tahu ya. Tapi bisa lah, gue bilang konsepnya keren banget. Walaupun endingnya sesuai banget sih. Penasaran kan sama filmnya? Langsung aja dah ke platform streaming Netflix yang juga udah tayang gitu men di 5 Juni tahun 2024. Jadi siap tonton kapanpun. Gak cuma ngasih film action doang, ini film bakal menghadirkan sebuah kisah romantis yang bikin baper loh. Dan tentu dengan kisah yang anti mainstream. Hitman berfokus pada seorang pembunuh bayaran paling mematikan di New Orleans bernama Gary Johnson yang punya bakat lain dengan jago nyamar men. Dia disewa sama polisi buat ngejebak penjahat dengan identitas palsunya tersebut. Tapi pada saat ketemu klien cewek yang bikin dia klepek-klepek, Gary malah ngelanggar protokol dan terjebak dalam dunia yang penuh dengan tipu muslihat. Aksi intens dan romantis baper ini adalah dua konsep yang bertolak belakang ya. Tapi buat di film ini bakal digabung menjadi satu men. Apalagi dengan sebuah cerita yang fresh dengan diadaptasi jadi film Hollywood. FYI juga ini film bukan tergolong film baru ya dari Netflix gitu. Melainkan udah banyak ditonton di bioskop seluruh dunia gitu. Dan ratingnya sendiri not bad semua gitu. Jujur gue belum nonton filmnya ya. Dan setelah gue lihat trailernya sih udah gak usah kepo lagi kali ya. Ini film pasti gue tonton sih. So di libur panjang ini kalau kalian gak kemana-mana mendingan nonton film ini gitu. Jadi ini film tayangnya di 7 Juni tahun 2024 yang tentu tayang di Netflix. We'll see. Sebuah ikon tokusatsu Jepang yang memang terkenal banget pas waktu masih kecil ya. Kini balik lagi gitu dengan sebuah animasi next level yang nostalgiknya bukan main sih. Ultraman Rising ini ngasih cerita yang unik banget men. Dari seorang superstar bisbol yang arogan bernama Ken Sato. Yang ternyata menyimpan sebuah rahasia besar gitu. Kalau dirinya adalah superhero Ultraman. Kehidupannya yang sangat rumit semakin kacau pada saat ia harus dipaksa buat ngurus bayi kaiju setelah dia mengalahkan sang induknya tersebut gitu. Di antara pertandingan bisbol dan juga pertempuran kaiju, Ken juga harus belajar untuk bertanggung jawab men. Dan menemukan keseimbangan antara dua dunianya. Ini film asli bakal unik banget gitu karena ngasih sebuah tontonan nostalgik buat para penggemar tokusatsu di seluruh dunia, termasuk gue sendiri ya. Kisah Ultraman yang bakal dikasih dalam film ini dibuat dengan sebuah animasi CG yang next level parah gitu. Semua film dari animationnya Netflix pasti gak bakal bikin kalian kecewa dah. Emang udah jadi ciri khas lah dari Netflix yang ngasih sebuah film yang kayak gini gitu. Animasi yang keren banget, yang menarik untuk ditonton. Ini film mengudara dengan cepat men, dan juga udah tayang kemarin ya, tepatnya pada 14 Juni tahun 2024 yang tentu hadir di platform streaming Netflix. We're gonna do this together. Wah, kalau ini sih Indo Pride parah ya. Akhirnya sekian lama gitu, sutradara ngejar impiannya buat ngedirect film Hollywood. Di tahun 2024 ini kesampaian juga men. Film berjudul Trigger Warning ini menjadi sebuah film spesial untuk Indonesia dan juga dengan aktris Jessica Alba ya. Dimana dia comeback ngasih sebuah peran impact jadi mantan komando pasukan khusus bernama Parker. Dia kini berganti profesi jadi pemilik bar men, yang dikasih warisan dari bokapnya yang udah meninggal gitu. Masalahnya nih, bar ini bukan sembarang bar ya, karena ngasih sebuah masalah demi masalah yang juga jadi incaran dari geng brutal.
Salah satu film yang udah gue tungguin penayangannya men, dan trigger warning ini ternyata memang bisa menghook gue untuk nonton filmnya men. Walaupun memang bukan selera gue banget ya nonton film dengan konsep mainstream dan berkarakter sorok perempuan, tapi dari melihat trailernya gue pikir 2 kali deh ya meyakini buat masukin ini film ke watchlist gue tonton. Selain itu yang spesialnya juga ini adalah film dari buatan penyutradaran direktur Indonesia gitu, Molly Surya ya, yang akhirnya bisa ngebuat atau ngelit film Hollywood berbahasa Inggris dengan budget yang udah gak main-main. Keren deh pokoknya. Coba dulu deh tonton trailernya, dan kalau kalian suka silahkan catat aja tanggal tayangnya yang rencananya ada di 21 Juni tahun 2024 di platform streaming Netflix. Ada satu film Asia nih yang bakal hadir di bulan ini, ya dari Jepang, dan yang pasti nggak jauh dari film romantis baper gitu, pasti bakal seru banget lah. Drawing Closer ini punya sebuah kisah dari seorang pemuda bernama Akito yang umurnya masih 17 tahun, telah divonis penyakit parah dan hanya punya setahun lagi men. Tapi hidupnya yang seakan suram tersebut telah diubah saat ia bertemu dengan gadis pengidap sakit parah lainnya men, bernama Haruna. Semangat pantang menyerah si Haruna ini menginspirasi Akito ya untuk mengisi sisa waktunya dengan membawa kebahagiaan bagi Haruna dan juga orang-orang di sekitarnya. Nggak bisa disebut film Jepang kalau intinya bukan sedih-sedihan ya. Udah pasti soal tentang depresi lah. Nah, salah satunya adalah film yang satu ini. Berbalut sebuah kisah yang pilu dan mengharukan, ini film bakal booming banget di Indonesia men. Kenapa? Karena dari pandangan gue sendiri sih, memang premisnya ini 11-12 lah sama film-film terbaiknya dari Indonesia. Dan inti dari filmnya ini udah pasti bakal ada bumbu-bumbu dark yang bikin kalian sedihan gitu. Apalagi dari jajaran cast-nya ini diborong yang bening-bening men, dan juga cakep-cakep ya. Menambah minat nonton buat para penggemar film romantis yang memang gue juga suka lah gitu film-film yang kayak gini. So sabar ya yang mau nonton, ini film tentu bakal tayang kok. Tapinya di 7 Juni tahun 2024 yang tentu hadir pada platform streaming Netflix. 残された時間を彼女のために使う余命1年の僕が Penutup dalam list ini bakal ditutup dengan sebuah film romantis komedi yang menarik juga men, dengan konsep film yang mungkin lagi tenar banget gitu. A Family Affair ini tentang hidupnya si Zara ya, cewek ambisius asisten bintang film Hollywood bernama Chris Cole. Hidupnya berubah 180 derajat pas tahu kalau Chris diam-diam pacarin nyokapnya men. Zara terjebak dalam sebuah dilema antara cinta dan juga loyalitas. Di satu sisi dia pengen lindungi nyokapnya dari patah hati, dan di sisi lain juga dia terus baper gitu sama tingkahnya si Chris yang karismatik. Ceritanya ini nih yang bikin para remaja seneng gitu. Romantisnya bakal bikin kalian kelepek-kelepek dah. Apalagi punya konsep film yang fresh dan beda banget dengan beberapa film romantis Hollywood lainnya. Apalagi yang nge-cast ini film adalah semua pemain terkenal ya. Ada Joy King, Nicole Kidman, dan juga Zac Efron. Mereka adalah spesialis film-film romcom yang seru banget dan juga keren banget dengan trailernya tersebut. Penasaran dengan kisah seru yang bakal hadir dalam film ini? Langsung aja dah catat tanggal tayangnya di 28 Juni tahun 2024 yang tentu hadir pada streaming Netflix. Yes, brunette come for Christmas. You wanted more than me. I do. Oke, itu aja update 6 film Netflix terbaru di bulan Juni tahun 2024 yang bisa gue share hari ini. Film mana nih yang menyita perhatian kalian? Bisa tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Like video ini jika kalian suka dan share ke teman tongkrongan kalian ya. Gue pamit undur diri, selamat menonton and see you in the next film.